Hai guys, kembali lagi bersama Andrew dan Maria di Cikindut. Nah guys, kali ini kita mau nge-review ya salah satu tempat yang ini ya, vibes-nya itu kayak menarik gitu loh. Dan ini tempatnya juga baru buka banget, jadi ini memang dia itu lagi masa trial dan kita langsung ya cepet-cepet RSVP gitu ya guys ya, supaya kita bisa nyobain dan nge-share ke kalian tempatnya itu seperti apa. Yes, nama tempatnya adalah The Pit. Daripada lama-lama langsung aja kita masuk ke tempatnya ya guys ya. Let's go. Let's go. Nah guys, jadi makanannya udah dateng nih guys. Ini sorry ya guys ya, kita makannya hadapan-hadapan ya. Soalnya ternyata kan kita research gitu ya, dan itu udah ditentuin mejanya gitu guys. Dan kali ini kita makannya tuh 4 guys, ini gila nih guys, banyak banget. Untuk bisa makan di sini kita itu harus RSVP gitu ya guys ya, dan ketentuannya aja itu untuk minimum spendingnya itu per orangnya itu di 150.000 gitu guys. Nah terus, tadi kita sempat keliling-keliling ya ke tempatnya ini, dan menurutku ini interiornya itu bagus banget, kayak mewah, even furniturnya itu dia itu detail banget. Terus yang di bagian belakang itu ada kolam-kolamnya, dan itu vibes-nya itu berasa seru banget sih. Kayak gitu, wah ini tempatnya oke banget sih. Nah ini kan kita sudah ngeliat ya tempatnya tuh oke banget. Nah ini makanannya gimana? Kita cobain ya guys ya. Concondut, mari makan. Nah guys, kita mau nyobain yang Texas Baked Potato ya guys ya. Ini kalau di sini itu atasnya itu ada kayak yang crispy bayam bukan ya? Iya, kayak ada sayur digoreng crispy gitu ya guys. Sayur digoreng crispy, terus ada ini ya kayak short plate gitu ya, terus digoreng sama dikasihin keju di atasnya. Ada baked potatonya sama ada brokolinya gitu guys di bawah nih. Porsi baked potatonya banyak sih, aku nggak ngerti ya ini masih nyemplungnya seberapa banyak ya, karena porsinya banyak. Cuma mungkin memang kejunya dia itu cuma di bagian atasnya gitu sih, jadi kayak nggak merata. Tapi ngasihnya lumayan banyak gitu sih. Jadi mungkin potatonya banyak, tapi mungkin nggak semuanya kena kejunya gitu lah ya. Yes. Gitu. Dan ini potongannya kok ada gede cak. Oh iya, dagingnya banyak sih kayak. Dagingnya banyak plus potongannya gede-gede. Kita cobain. Tanggang. Nggak cukup. Wow. Ya anggapannya bisa dibilang kayak potato rebus biasa sih ya. Cuman untuk short plate sendiri itu matangnya itu pas. Terus kayak kejunya itu kayak rasa ini ya, isinya nyatu ya sama daging gitu ya. Enak sih rasanya pas dimakan. Terus di bawahnya juga ada brokolinya, itu pas dimakan krenyes asin, enak gurih gitu loh. Suka sih aku. Dan menurutku ya kalian beli satu ini bisa buat 2 orang sih guys ya. Tapi kalau misalnya kalian habisin sendiri ya, ini kayak makanan utama sih guys ya. Sih, karena kalian pasti kenyang sih kalau habisin satu porsi ini. Benar. Terus kayak bumbu di dagingnya sendiri tuh enak banget. Jadi kalau misalnya kalian dimakan di combo ya, kayak kentang, daging, terus ditambah ambil sayur gorengnya, itu menurutku enak sih. Apalagi dia itu yang sayur yang digorengnya itu dia itu kayak ngasihin efek wangi. Jadi kayak
wah ini kombinasinya nggak main-main gitu ya guys. Ini termasuk starter juga ya guys ya, yang truffle magi. Jadi itu dia itu kayak roti prata gitu ya guys ya. Terus di atasnya itu dikasih 2 jenis keju. Jadi ada yang red cheese sama mozzarella gitu. Sekelilingnya ini ada kayak truffle oil. Terus ini kayak ada bumbu-bumbunya gitu ya guys ya. Jadi kayak ada mungkin bawang gitu ya. Ya mungkin kayak potongan-potongan bawang gitu sih, bawang putih gitu. Ya, dan ini karena kita ini indoor ya guys ya, jadi kayak kita nggak berani kayak keras-keras ini ya suara. ya. Semoga kalian kedengeran suaranya kita ya, ASMR ini. Kita ambil satu ya. Yes. Untuk ukurannya sih sama seperti prata ini ya, kalau kalian beli kayak makanan prata gitu ya guys. Dan ini ya cuma satu orang satu ini cukup ya, satu hap gitu ya. Satu hap-hap. Tapi ini kalau kita lihat ini ya, lapisan kejunya ini tuh tebel sih, tebel kayak banget sih. 70 30 gitu. Iya. Yes, kita cobain. Kita cobain. Cancang. Ya saya ngomong ya guys ya, keju sing dikasih dan komposisi sing pas digabung itu ya, menurutku tuh kayak perfect banget sih. Tingkat matangnya itu pas gitu ya. Terus kayak pinggirannya yang perata-perata itu ya digigit tuh enak banget, bisa combo gitu loh sama kejune gitu ya. Dan dia itu juga kejune nggak gosong, jadi dimakan tuh enak gitu loh. Nah, yang aku suka di sini benar kayak tadi ya, truffle oil itu biasanya kan kita ada yang kayak makan truffle oil ini kayak moncangnya gerak gitu. Tapi kalau ini enggak, dia tuh rasanya soft itu terus kayak rasanya mewah gitu ya. Mewah banget. Terus yang aku suka itu perpaduan keju di atasnya itu sih guys, kayak itu kombinasinya tuh enak banget ya. Ini aja kita makan dalam kondisi mungkin bisa dibilang dingin ya, karena tadi kita itu kayak beauty shoot dulu. Terus ini ya, bayangkan ya, untuk bahkan kondisi kayak gini dia itu enak, apalagi nanti kalau pas dia panas gitu ya, wah itu perfect sih Suan. Nah, terus kita mau nyobain nasi goreng kecombrangnya ya guys ya. Jadi tadi itu kalau kita lihat menunya ya, jadi nggak hanya masakan barat aja, tapi di sini juga ada masakan Indonesia. Nah, terus yang ini kita pesannya yang nasi goreng kecombrang. Ini main course ya guys ya. Jadi untuk nasi gorengnya sendiri ini itu kayak terlihat nasinya itu digorengnya itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sampai kebanyakan bumbu gitu sampai warnanya itu gelap ngono ya, enggak. Ini jadi kayak semi pucet ngono. Terus telurnya sunny side up. Dan itu perfect sih. Wunderser ngono. Semok. Terus juga ada jamur enokinya yang digoreng tepung sama ayam gorengnya gitu guys ya. Ini ayam gorengnya gendut sih di tempatnya kita nih ya. Sama ini sih, dia nasi gorengnya itu ada kecambahnya ya guys. Kita cobain. Cancang. Menurutku nasi gorengnya ini bukan lebih ke arah kayak nasi gorengnya sing ditonjolno gitu ya. Menurutku komponen lainnya ini sing ditonjolno di sini. Jadi kayak nasi gorengnya itu cuman pelengkapnya aja sih. Dan di sini itu jamur enoki ini itu enak ya. Jadi kayak ya krenyes tapi ada rasa apa ya, gurih-gurih asin enak ngono loh. Oh, apalagi ayamnya itu empuk guys, gila empuknya itu. Nah itu. Jadi kayak ada rasa sebenarnya ya kayak digoreng biasa, tapi rasanya ada yang beda gitu loh. Empuknya itu sih enak sih. Terus telurnya ini kayak ngasihin kayak genjur-genjur gitu loh. Jadi ini dimakan tuh enak gitu loh, nano-nano gitu loh. Ya ini untuk nasi gorengnya sendiri sih bukan nasi goreng yang dia itu rasanya itu kayak bombastis kuat kayak nasi goreng Jawa itu enggak ya guys ya. Jadi dia ini nasi gorengnya biasa aja sebenarnya rasanya. Cuma dia memang kuatnya itu di bawangnya. Bawangnya tuh berasa banget, terus daging ayamnya tuh enak, digoreng crispy ya, masih empuk juga dagingnya, jadi nggak keset gitu. Terus kayak gara-gara ada enokinya ini, jadi kayak dia itu punya banyak tekstur gitu. Jadi ada yang lembutnya, ada yang crispy-nya kayak gitu. Next kita mau cobain risottonya nih guys. Ketika risottonya datang, itu aku ngeliat, kok ditutupin ini kenapa gitu kan ya. Ini ternyata itu ada triknya tersendiri gitu ya. Jadi kayak ditutupin itu ternyata ada asapnya gitu ya.
supaya asapnya itu masuk. Jadi kayak harus dilakukan gerakan tersendiri gitu supaya asapnya itu masuk di risotto nih gitu guys. Makan di sini kayak berasa kayak ini ya fine dining gitu ya Fine guys dining. Keren sih, keren. Bahkan kayak pelayanan karyawannya di sini juga kakaknya itu ramah-ramah banget. Jadi di sini tuh risottonya itu ada baconnya gitu ya guys ya. Terus ada risottonya sendiri sama ada bumbu-bumbunya gitu ya di atasnya ya. Jadi ini kok kelihatannya menarik sih. Dan ini karena risotto ya guys ya, jadi jangan berharap makannya itu bisa kenyang ya untuk porsi yang risottonya ini. Yes. Misalnya kalian memang mencari yang kenyang, yang banyak ya mungkin bisa pesen yang kayak pasta-pastanya ataupun yang nasi goreng yang kecombrang ini ya guys ya. Oke, ini risotto ini benernya kayak bubur ya guys ya. Tapi kayak lebih padat gitu. Yes, kita cobain. Kita cobain Bapak. Cancang. Ini entah kenapa ya aku suka banget sih sama ini risottonya ya. Soalnya dia itu pertama semoga itu kerasa ya beneran ya. Ini kayak semoga itu beneran masuk di dalam risotto itu. Jadi dia itu kan karena ada kayak campuran kejunya gitu ya guys ya di dalam risotto itu kayak kerasanya tuh padet gitu loh. Jadi kayaknya bisa bikin kenyang sih aku bilang. Dan ada ininya ya, baconnya ya, jadi lebih kayak krenyes-krenyes gitu. Berasa smoke-nya sih. Aku sampai kaget, gimana caranya nasi bisa kayak kerasa smoke-nya gitu kan ya. Dan ini juga rasa kejunya itu enak, dan dia itu nggak bikin enak ya, kerasa tapi nggak bikin enak. Terus smoke beef-nya ini juga enak banget sih, itu kayak wah, ini wah. Menurutku boleh lah. Boleh. Ngomong tuh ya dengan harga yang mungkin kalau misalnya kalian lihat menunya mungkin di harga 70, ya ada yang ratusan ribu ya untuk yang kayak steak daging gitu. Cuma ya kalau dengan tempat yang vibes-nya kayak gini, rasa masakannya ya aku menurutku ya oke sih, keluar uang segitu kayak gitu. Kita mau nyobain minumannya dulu ya guys ya. Yang di tempatku ini yang strawberry blossom. Yang punya aku ini yang purple blast. Kita cobain ya guys ya. Oke, kita cobain. Tantang. Oh. Ya, Ting. Jadi kalau menurutku sih ini kayak nggak kerasa gimana gitu loh. Rasanya mungkin kayak kerasa manis sampai kayak ada bulir-bulirnya gitu ya. Terus aku nggak tahu ini grape lah. Nggak tahu, dia Kayak cuma ada kayak tulisannya purple blast gitu sih. Ada grape tapi tipis, mungkin di bawah ya. Kayaknya perlu diaduk gitu. Nah tapi aku bingung ya sama yang ini ya, yang strawberry blossom gitu ya guys ya. Soalnya aku kayak kerasa sebenarnya kayak bukan strawberry juga ya, kayak ada kerasa peach gitu loh. Ya menurutku sih rasanya dua-duanya nih soft banget sih guys ya, jadi nggak kayak si nyograk ya gimana. Cuma menurutku ya mungkin kita belum pernah kayak merasakan banyak minuman mojito, jadi kayak kita itu nggak bisa bandingin mana yang enak mana yang enggak gitu. Cuma yang kita rasain ya dia rasanya manis terus soft gitu. Nah, aku nggak sabar untuk habisin makanannya ya guys ya. Yes, jadi saatnya penghabisan. Ya guys, jadi kita udah selesai ya makan di The Beat ini ya guys ya. Gila, ini vibes-nya itu aku suka banget sih. Ngobrol-ngobrol sama ownernya, jadi namanya itu Mas Andik gitu ya. Nah ini kayak dia itu cerita ya, dia itu kayak sudah melalang buana ke luar negeri, dan dia ini memang kerjaannya itu interior ya guys ya. Dan ternyata ini benar-benar bisa tergambarkan di tempat yang The Beat ini, dan tempatnya itu secara interiornya itu bagus banget. Itu temanya itu kayak ada Nordicnya, terus juga ada tropicalnya gitu guys. Itu kayak perfecto banget interiornya. Untuk masakannya juga ya guys ya, walaupun kan kadang ngomongnya tempatnya bagus tapi masakannya biasa. Ini enggak guys, ini kayak rasa masakan itu enak banget. Enak banget sih. Dan tadi itu kita juga sempat ngobrol dan mereka juga open banget ya sama masukan dari kita. Itu kayak menurutku ya itu kayak mindset yang bagus juga sih kayak gitu. Ya, jadi sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus video dari Zikindo setiap hari Minggu jam 7 malam. Dan jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Zikindo. Bye-bye.